teknologi GNSS menggunakan drone, lalu trainer pendidikan dan pelatihan pemetaan kemajuan tambang dengan teknologi pesawat drone, lalu trainer pelatihan penggunaan drone dan uji akurasi hasil ortorektifikasi dengan BIG. Lalu dengan speaker selanjutnya yaitu dengan Bapak Indra Nugraha selaku Service Survey Manager PT GPS Land Solutions yang akan membawakan judul mengenai Advanced Point Cloud Processing Using Trimble Business Center dengan experience sebelumnya yaitu pernah melakukan pemetaan topografi menggunakan lidar di daerah irigasi, lalu survei lidar dan aerial fotogrametri di Kalimantan Timur, lalu survei pemetaan topografi dan foto udara, sistem lidar, serta pengukuran batimetri sistem eco-sounding. Oke, jadi sebelumnya aku mau menjelaskan dulu mengenai panduan webinar pada hari ini. Jadi seperti biasa, PT GPS Lens itu biasa melakukan penyelenggaraan webinar dengan Zoom webinar. Lalu webinar dilaksanakan dengan 3 sesi kegiatan, yaitu yang pertama pemaparan materi oleh para pembicara, lalu dilanjut dengan Q&A, lalu dilanjut dengan session quiz, lalu seluruh pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta dapat dituliskan di menu Q&A. Jadi setiap peserta yang mau tanya bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A ya. Peserta yang mengikuti serangkaian kuis akan mendapatkan sertifikat yang akan nanti di-email ke email peserta. Untuk 5 pemenang kuis akan mendapatkan hadiah merchandise dari PT GPS Lens Solutions. Oke, jadi sebelum menunggu berlama-lama, mending kita langsung masuk aja ke materinya Pak Andreas. Ini Pak Andreas untuk materinya itu akan menjelaskan mengenai introduction DJI Matrix 300 RTK. Saya persilakan ya Pak untuk memaparkan materinya. Oh ya, di sini Pak Andreas juga membantu untuk memberitahu spesifikasi dan kemampuan dari DJI Matrix 300 RTK yang dapat membantu kegiatan pemetaan. Silakan Pak Andreas untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih Mbak Gita. Ya. Setelah saya langsung aja akan memaparkan materi tentang introduction DJI Matrix 300 RTK dengan Zenmuse L1. Jadi nanti di sini kurang lebih saya bakal menjelaskan tentang fitur dan keunggulan dari DJI Zenmuse DJI Matrix 300 dan Zenmuse L1. Baiklah, jadi outline yang bakal saya jelaskan pada materi kali ini, yang pertama itu kurang lebih tentang perkembangan teknologi survei, khususnya untuk fotogrametri dan lidar. Dan yang kedua nanti saya bakal menjelaskan tentang DJI Matrix 300 RTK dan Zenmuse L1, seperti apa fiturnya, keunggulannya, dan juga spesifikasinya. Terus juga saya nanti bakal menjelaskan tentang software untuk pengolahan data lidar dari Zenmuse L1 itu, dan nanti menggunakan DJI Tera, dan juga after processing-nya itu nanti bisa menggunakan software dari Trimble, itu Trimble Business Center. Dan yang keempat adalah terakhir nanti aplikasi dan pemanfaatan lidar untuk bidang pemetaan dan baiklah. Jadi ini adalah kondisi pemetaan yang ada saat sekarang ini. Jadi nanti pemetaan itu sudah terbagi menjadi beberapa tahapan, itu tergantung nanti area pengambilan datanya. Itu ada yang menggunakan satelit, itu dari satelit di angkasa, nanti menggunakan media image satelit, turun lagi ke bawah itu nanti menggunakan pesawat terbang yang terbangnya tinggi, itu nanti menggunakan kamera survei untuk foto yang kamera metrik, dan lebih ke bawah lagi nanti menggunakan small aircraft, dan juga nanti di bawahnya menggunakan drone. Dan untuk yang di darat sendiri itu nanti merupakan terrestrial survei, nanti menggunakan peralatan pengukuran. Jadi semakin jauh pengambilan datanya tersebut nanti bakal menghasilkan data yang semakin kasar. Sedangkan semakin ke bawah, semakin kita melakukan terrestrial survei bakal menghasilkan data yang lebih detail. Dan juga nanti di sini juga bakal
semakin luas juga area bisa dicakup oleh dalam survei tersebut. Jadi nanti kalau kita menggunakan satelit, kita bakal bisa mencakup area yang besar, sedangkan untuk terrestrial survei itu areanya semakin lebih kecil. Dan ini adalah perkembangan dari peralatan ukur yang digunakan. Jadi kalau dulu awalnya kita menggunakan pita ukur dalam proses pengambilan jarak dan luas, jadi ada perkembangan teknologi menggunakan optik, itu menggunakan theodolit. Nanti kita melakukan pengukuran dengan jarak dan sudut. Dan ada update dari theodolit menjadi total section, itu menggunakan memanfaatkan teknologi laser dalam melakukan perhitungan jarak, jadi sehingga lebih cepat dan lebih efisien dalam proses pekerjaannya. Dan ada teknologi dari GPS, itu menggunakan bantuan satelit dalam mendapatkan posisi dari data diukur di lapangan. Jadi ini semakin lebih cepat juga dalam mengaplikasikan pemetaannya. Dan sekarang teknologi yang sangat booming itu adalah teknologi menggunakan aerial mapping. Jadi aerial mapping itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan pesawat ataupun juga media yang sangat familiar sekarang itu adalah menggunakan UAV atau drone. Jadi dari menggunakan aerial survey itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu nanti bisa memanfaatkan teknologi fotogrametri ataupun LIDAR. Jadi kita sekarang masuk dulu ke bagian fotogrametri. Fotogrametri itu adalah suatu metode dalam penggambaran objek di permukaan bumi dengan menggunakan media. Media itu bisa menggunakan kamera yang nantinya ditaruh menggunakan wahana seperti pesawat terbang, yang setelah diproses nanti bisa melakukan penafsiran objek dan juga pengukuran geometri dari data yang didapatkan untuk menjadikan peta garis, peta digital, ataupun peta foto. Jadi kita nanti menggunakan media kamera dan didapatkan datanya itu adalah data berupa data foto atau RGB. Jadi ini mungkin alur secara proses kegiatannya. Nanti ada surveinya, nanti membutuhkan wahana misalnya wahana pesawat terbang ataupun UAV, dan juga sensor dan juga titik kontrol di lapangan. Nanti dilakukan penerbangan. Setelah itu nanti setelah didapatkan data-data yang diperlukan, dilakukan proses sehingga nanti menghasilkan data berupa data point cloud, data ortho, DSM, dan 3D model, sehingga nanti bisa dilakukan proses lebih lanjutnya untuk mendapatkan data dengan pemanfaatan yang lebih detail lagi. Jadi misal dipakai untuk pengembangan kawasan, perhitungan volume, ataupun juga untuk pemetaan dasar atau pemetaan garis. Sedangkan kalau untuk LIDAR itu juga mungkin secara konsep sama ya. Dia sama-sama menggunakan wahana pesawat, yang nantinya cuma yang bedanya di sini adalah menggunakan medianya, yaitu medianya itu menggunakan LIDAR, Light Detection and Ranging. Itu adalah metode dalam melakukan pengukuran jarak dan posisi dari objek, nanti memanfaatkan teknologi GNSS dan juga IMU untuk mendapatkan posisi secara akurasi tinggi, jadi secara 3 dimensi, X, Y, dan Z. Jadi nanti di sini kita melakukan penerbangan dan juga menggunakan media itu adalah media laser. Di sini nanti yang didapatkan adalah berupa point cloud dari area yang dilakukan survei. Dan untuk alurnya sendiri itu nanti di sini kurang lebih ya, kita memerlukan juga titik kontrol di lapangan, itu kita bisa menggunakan GPS atau GNSS geodetik di titik referensi. Nanti dia bakal mengcover data hasil pengukuran menggunakan LIDAR. Jadi selama LIDAR ini melakukan pengukuran, dia GPS geodetiknya harus tetap dinyalakan, dan yang nantinya LIDAR yang didapatkan dari proses pengambilan data ini nanti bisa dilakukan klasifikasi. Jadi kita bisa memisahkan antara objek berupa lahan ataupun berupa tanah dengan objek berupa vegetasi. Jadi nanti untuk mendapatkan data DEM yang bagus itu kita harus memfilter semua objek-objek yang menjadi unsur dari DSM, sehingga didapatkan data dari DTM yang bisa digunakan sebagai representasi dari data teren di objek yang kita lakukan survei. Dan untuk perkembangan LIDAR itu sendiri semakin sekarang ini semakin sangat sangat kalau dari ukuran dari LIDAR itu sendiri semakin mengecil, karena kalau dahulu mungkin kita menggunakan LIDAR itu masih di
dipasangkan di pesawat udara, jadi kita memerlukan pesawat udara dalam menerbangkannya. Dan untuk sekarang karena ukuran juga semakin minimalis, jadi ini sudah bisa dipasangkan di dalam drone. Jadi sehingga kita tidak memerlukan lagi, tidak harus menerbangkan lidar ini dengan menggunakan pesawat udara, karena dia sudah bisa diterbangkan dengan menggunakan drone. Jadi sekarang ini tahun 2021 ini DJI mengeluarkan teknologi lidar yang dinamakan Zenmuse L1. Adapun kelebihan dan kekurangan dari lidar itu adalah yang pertama, kalau ini kita masuk dulu ke yang fotogrametri ya. Kalau kelebihan dan kekurangan fotogrametri itu dapat memetakan area yang sangat luas. Jadi sekali cakupan terbang itu bisa mencakup area yang sampai ratusan atau ribuan hektar. Dan juga nanti untuk ininya dia menggambarkan bentuk dan morfologi asli dari daerah yang dipetakan, sehingga nanti membantu dalam proses interpretasi dan juga menggambarkan peta dari area yang kita survei. Tapi kekurangan dari fotogrametri itu adalah dia memiliki akurasi vertikal yang tidak begitu bagus. Jadi untuk akurasi horizontalnya dia bagus, sedangkan untuk vertikalnya dia tidak begitu bagus. Jadi untuk mendapatkan data vertikal, kita harus menambahkan pengukuran lainnya, salah satunya menggunakan lidar. Dan untuk lidar itu sendiri, kelebihannya itu adalah dia memiliki akurasi horizontal dan vertikal yang baik dan dapat memetakan area yang luas. Sedangkan kekurangannya itu dia tidak memiliki, biasanya itu dia tidak memiliki warna. Jadi dalam proses interpretasi objek dari hasil pengukuran itu biasanya kita akan kesulitan karena dia tidak memberikan warna dan bentuk dari area yang kita petakan. Dan juga biasanya itu lidar ini terbang dengan kecepatan yang perlahan. Jadi karena dia terbang dengan kecepatan yang perlahan, jadi dengan sekali terbang dia cuma mampu untuk melakukan akuisisi data di bawah fotogrametri. Dan untuk mendapatkan data hasil pengukuran yang memiliki kualitas horizontal yang bagus, dan juga kita memerlukan data vertikal yang bagus, kita harus mengkombinasikan atau kita harus melakukan penerbangan. Yang pertama penerbangan fotogrametri dulu, baru kita melakukan penerbangan lidar. Jadi nanti didapatkan data lidarnya juga memiliki warna dari hasil overlay terhadap fotogrametrinya. Dan sekarang untuk mensiasati hal tersebut, jadi dari DJI sudah membuat suatu teknologi, yaitu DJI Matrix 300 RTK dengan Zenmuse L1, yang mana nanti teknologi ini bisa mengintegrasikan langsung. Jadi mengintegrasikan langsung fotogrametri dan lidar dalam satu wahana. Jadi kita tidak memerlukan lagi dua penerbangan ataupun memerlukan penerbangan berbeda untuk mendapatkan data fotogrametri dan lidar. Jadi menggunakan DJI Matrix 300 RTK ini, kita bisa melakukan sekali penerbangan untuk mendapatkan dua data, yaitu data fotogrametri dan juga data lidar. Adapun DJI Matrix 300 RTK ini adalah DJI pertama yang bisa mengangkut ataupun membawa sensor untuk keperluan lidar. Jadi ini adalah inovasi yang terbaru dari DJI. Jadi kalau secara spesifikasi dia ukurannya cukup besar ya. Ini dia secara berat itu 6,3 kg. Jadi ini cukup berat untuk ukuran drone. Nanti itu sudah termasuk baterai dengan 2 baterai sekali penerbangan. Dan untuk kemampuan membawa sensor atau payload itu 2,7 kg. Dan kalau kita seandainya kita pasangkan sama payload third party, itu tidak boleh melebihi dari maksimal terbangnya itu adalah di 9 kg. Untuk waktu durasi terbangnya itu maksimal tanpa pilot itu sampai 55 menit. Jadi sekali terbang itu bisa mencakup area yang sangat luas. Dan juga ini dari frekuensinya itu ada 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Untuk ini kalau karena dia di sini ada unsur RTK-nya, dia
real time kinematik, jadi harus mendapatkan posisi yang bagus dan juga teliti. Dia memanfaatkan teknologi GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo. Dan untuk akurasi yang didapatkan dengan sudah mengaktifkan RTK-nya itu adalah sampai 1 cm untuk horizontal dan 1,5 cm untuk yang vertikal. Dan di sini dia memiliki ketahanan terhadap angin itu sampai 15 meter per second. Jadi kami sudah mencobakan di area pantai itu dia masih bisa tidak terpengaruh oleh oleh angin di pantai. Dan untuk gimbalnya itu dia support banyak gimbal ya. Ada X2, ada PS, terus ada juga Zenfuse 30, H20 series, dan P1, dan terakhir adalah DJI L1. Dan juga untuk sensor dia memiliki 6 arah sensor, jadi ada ya cukuplah untuk membantu kita dalam penerbangan yang safety nantinya. Nah, ini untuk baterainya, nanti dia baterainya itu menggunakan baterai TB60, jadi kapasitasnya 5.935 mAh dengan voltase 5,28 volt. Jadi nanti baterai ini itu nanti sekali terbang itu maksimal bisa mencapai 55 menit. Jadi kita bisa tambahkan juga nanti pilotnya itu menggunakan berbagai macam sensor, nanti bakal durasi terbangnya bakal berbeda-beda tergantung sensor yang kita gunakan. Dan juga di sini untuk matriks 300 RTK ini dia bisa menerbangkan 2 sensor sekaligus. Jadi nanti bisa dimanfaatkan 2 sensor untuk keperluan misalnya kita melakukan inspeksi dan juga untuk melakukan kebutuhan lainnya. Dan untuk ini adalah power systemnya. Jadi power systemnya ini untuk melakukan pengecasan itu bisa sampai pengecasan dalam docknya itu sampai 8 baterai untuk baterai TB60 dan juga 4 baterai untuk baterai WB37 baterai. Dan ini juga sekaligus sebagai tempat penyimpanannya. Dan durasi pengecasannya itu adalah untuk 220 volt itu sampai 60 menit, jadi 30 menit dari 20 sampai 90. Jadi ini durasi pengecasan cukup cepat ya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan survei di lapangan dengan lebih efisien. Dan untuk remote control-nya nanti dia menggunakan DJI Smart Controller Enterprise. Jadi ini dia bisa sampai jarak untuk regional Asia ya itu sampai jarak 8 km. Jadi untuk baterai juga dia nanti di sini ada baterai internal dan juga baterai eksternal. Jadi nanti kalau kita di lapangan ada kekurangan baterai nanti bisa ditambahkan baterai eksternal nanti dalam menggunakan baterai WB37. Dan durasi baterai life-nya itu adalah kalau baterai internalnya itu 2,5 jam, sedangkan ditambahkan baterai eksternal sampai 4,5 jam. Dan untuk jangkauannya tadi juga sudah saya utarakan itu untuk modenya itu ada mode FTC juga, itu mungkin kawasan di Amerika ya. Kalau untuk di kawasan di Asia, di Indonesia tersendiri itu ada sampai 8 km maksimal untuk transmisinya. Dan untuk streamingnya 1080 pixel HD, dan juga nanti ada triple channel dan juga teknologi dari enkripsinya. Dan untuk sensornya itu ada 6 arah ya, sensor di depan, kiri, kanan, sama belakang, dan bawah, dan di bagian atasnya. Nanti dia juga bisa mendeteksi objek dari jarak 40 meter. Jadi nanti untuk ini bakal lebih safety dalam penerbangan. Dan juga nanti ada juga beacon-nya sama juga LED untuk mengetahui bagian mana utara dan selatannya dari wahana tersebut. Dan untuk protection-nya juga, protection dia memiliki IP45, jadi tahan terhadap semburan air. Ini bisa dilihat dari video yang saya tampilkan, jadi dia tahan terhadap semburan air sampai lebih dari 1 mm. Dan ini sistem sensornya itu ada dual IMU, dual parameter, dual kompas, dan juga dual RTK antena, serta GNSS modulnya. Dan untuk safety-nya juga di sini nanti dia redundant sistemnya itu ada memiliki, misalnya kalau kita dalam
melakukan penerbangan, kita mengalami satu kerusakan pada baterai. Nanti di sini sistem bakal melakukan backup pada baterai satu lagi sehingga nanti masih bisa untuk melakukan pendaratan dengan aman. Dan juga untuk misalnya kita mengalami kerusakan pada propeller, nanti juga di sini masih bisa melakukan landing dengan menggunakan 3 propeller. Jadi misalnya kalau propeller satu lagi itu patah atau retak, pas sudah terbang sampai di atas itu mengalami patah, itu masih bisa di backup sama 3 propeller. Dan juga dia bisa mengetahui juga jarak atau keberadaan pesawat terbang dengan radius 20 km. Dan juga dilengkapi dengan FPV. Jadi FPV ini adalah kamera di depannya untuk melihat tampilan depan dari drone. Jadi mungkin kalau kita misalnya ada kendala di kamera, sensor lainnya, nanti ini sebagai backup-an untuk melihat depan dari posisi dari drone. Seperti apa tampilannya. Jadi ini videonya. Kita kalau mengalami fail di bagian propeller, kita untuk melakukan bagian merusak drone secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya drone lain itu kalau satu propeller udah rusak, dia langsung jatuh. Dan untuk konfigurasi gimbalnya itu dia bisa mengangkut berbagai macam gimbal, itu baik yang dari DJI itu ada P1, L1, XT3, XTS, XT2, Z30 sama H20 series. Ataupun juga kita bisa pasangkan dengan berbagai macam gimbal third party yang bisa custom dengan unit matris 300 ini. Dan untuk mendapatkan akurasinya, nanti di sini kita bisa menggunakan perangkat dari DJI DRTK2. Nanti selama dia melakukan penerbangan, dia bakal menerima koreksi real time dari base station yang kita pasangkan pada titik referensi. Jadi nanti dia bisa mentransmit data koreksi menggunakan gelombang radio nanti ke drone-nya. Jadi nanti drone-nya nanti bakal mendapatkan akurasi sesuai dengan spesifikasi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi untuk base-nya itu sendiri nanti menggunakan DRTK2. Jadi DRTK2 ini sudah mempunyai kemampuan menangkap sinyal GPS, Beidou, GLONASS, dan Galileo. Dan untuk akurasinya horizontal 1 cm dan vertikal sampai 2 cm. Ini untuk durasinya itu bisa sampai 2 jam kurang lebih ya. Jadi nanti di sini dia bakal mengirimkan koreksi dengan gelombang focusing. Jadi nanti drone tersebut bakal mendapatkan akurasi dari titik base ini yang kita tempatkan pada titik referensi. Nah, dan juga nanti di sini untuk base-nya itu sendiri nanti dia juga bisa dipasangkan dengan base dari Trimble, itu adalah Trimble R12, nanti sebagai base-nya itu bakal mengirimkan koreksi juga. Jadi R12 kita pasangkan di lokasi referensi, nanti dia bakal terhubung dengan remote control juga, nanti bakal mengirimkan koreksi via Wi-Fi. Terus untuk Zenmuse L1 ini adalah sensor yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan data RGB, foto, dan juga data lidar. Ini saya tampilkan videonya terlebih dahulu. Imagine a new world, effortlessly digitized by an airborne LiDAR system. Today, meet the Zenmuse L1, a payload that combines the powers of both LiDAR and visible light. It enhances the 3D data capture capabilities of drones and enables you to recreate the world. The L1 integrates a Livox LiDAR module, a survey-grade camera, and a high-accuracy IMU.
on a 3-axis gimbal. It has a detection range of up to 450 meters, and the fusion of LiDAR and RGB data produces effective true color, high-density point clouds at the centimeter-accurate level. Infrastructure assets like bridges, power lines, and towers can be modeled precisely by the L1, so you can operate and maintain them safely and efficiently. In heavily foliaged areas, its multi-return capability can penetrate vegetation canopies and capture point cloud data of ground features, as well as bare earth. Extract the vegetation point cloud to acquire information such as tree count, canopy width, and height. The remaining ground surface data can then be used to generate highly accurate digital elevation models for topographic maps. In areas with large changes in elevation, the Terrain Follow feature generates flight paths with variable heights to ensure the consistency of the point cloud data. Nighttime rescue missions in complex terrains have always been difficult. The L1 lets you view point cloud models in real time. Mark points, lines, and areas of interest on the live model to measure and annotate. You can verify fieldwork quality immediately and gain critical insight for on-site decision-making. The ZenMuse L1 forms an integrated solution with the Matrice 300 RTK and DJI Terra. This combo changes the game for the quick creation of true color point clouds and reality models. Upgrade your toolbox with the L1. Recreate your world in vivid 3D. Nah, jadi dari video tadi kita bisa memahami bahwa di sini ada mengintegrasikan langsung dari sensor untuk RGB dan juga sensor dari LiDAR untuk mendapatkan true color point cloud. Jadi mendapatkan warna point cloud dengan warna asli dari objek yang kita petakan. Jadi di sini ini adalah fitur-fitur utamanya, itu ada integrasi LiDAR-nya langsung dengan RGB dengan akurasi tinggi IMU-nya dan juga bisa mengcover area yang sangat besar, yang sangat luas, dengan sekali penerbangan sampai 2 km persegi. Dan juga untuk akurasinya, dia untuk vertikal sampai 5 cm dan horizontal sampai 10 cm. Dan untuk point range-nya itu adalah 240.000 poin per detik. Dan juga nanti support untuk 3 balikan dari sinyal lasernya, dan juga memiliki jangkauan dari lasernya itu sampai 450 meter. Dan IP-nya IP54, dan juga di sini nanti kita bisa melihat langsung tampilan live dari area yang disurvey dengan menggunakan L1 ini nanti. Maka langsung terlihat seperti apa LiDAR-nya itu dan point cloud yang didapatkan. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Di sini dia menggunakan sensor LiDAR-nya itu dan menggunakan LiVox LiDAR sensor. Dan juga untuk kamera dia menggunakan CMOS sensor. Jadi untuk kameranya ini adalah sampai 20 megapiksel kameranya. Dan ini spesifikasi tadi yang sudah saya jelaskan. Dan juga nanti di sini kita melakukan pengolahan dengan menggunakan software DJI Terra untuk post-prosesnya. Adapun alur workflow menggunakan DJI Matrice 300 RTK ini dengan L1 ini adalah untuk event survey. Jadi kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, nanti menggunakan software DJI Pilot yang nantinya bakal lebih dijelaskan lagi pada sesi berikutnya. Dan juga nanti kita memerlukan wahana Matrice 300 dengan L1-nya, jadi sekali terbang itu sampai 44 menit. Untuk efektifnya kurang lebih 37 menit. Dan untuk pilotnya nanti menggunakan L1 dan data pengolahan
datanya menggunakan DJI Terra, yang nantinya bisa kita lakukan convert untuk mendapatkan data seperti LAS yang bisa kita manfaatkan atau kita olah lagi dengan software yang lebih advance. Itu salah satunya adalah menggunakan software Trimble Business Center. Dan ini adalah setup-nya untuk alatnya itu nanti untuk base-nya itu bisa menggunakan DRTK2 ataupun Trimble R12. Dan juga nanti kita bisa juga mendapatkan akurasi dengan memanfaatkan course atau koreksi dari continuous base station dari BIG ataupun dari BPN, sehingga nanti dia mendapatkan akurasi penerbangan yang baik, sehingga nanti bisa lakukan pengolahan dengan menggunakan software DJI Terra. Ini software untuk pengolahannya. Nanti di sini dia bisa melakukan pengolahan, itu pengolahan 2 dimensi untuk fotogrametri dan juga untuk multispektral. Jadi nanti kalau kita ada drone lainnya seperti DJI Phantom 4 multispektral, ini bisa diolah menggunakan software DJI Terra ini. Dan juga ini juga dimanfaatkan untuk pengolahan 3D model dan juga LiDAR data point cloud dari menggunakan DJI Zenmuse L1 ini. Jadi ini software pengolahan fotogrametri dan juga LiDAR. Dan ini adalah contoh LiDAR yang dihasilkan dari DJI Zenmuse L1. Terus nanti di sini kita juga bisa memisahkan ini tampilan RGB-nya dan juga bisa melihat juga intensitas dari lasernya juga dan juga tingginya. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa persebaran dari point cloud-nya itu. Nah, ini yang untuk intensitasnya bisa dilihat dan juga untuk tingginya. Jadi ketinggian dari objek tersebut. Dan nantinya kita bisa melakukan pengolahan nanti untuk diekspor menjadi data point cloud. Habis itu nanti kita bisa proses lagi. Dan juga dari proses data point cloud ini bisa didapatkan data DTM nanti untuk mendapatkan data kontur. Dan juga karena dia dilengkapi dengan sensor kamera, dia bisa juga untuk melakukan pengolahan fotogrametri untuk mendapatkan ortomozaik. Dan untuk pengolahan lebih lanjutnya, kita bisa menggunakan Trimble Business Center. Jadi TBC ini adalah software yang bisa menyatukan ataupun mengkombinasikan berbagai jenis kegiatan survei, baik itu survei terestris, GPS, dan juga laser scanning, serta juga bisa dikombinasikan dengan menggunakan fotogrametri dan juga LiDAR. Nanti di sini kita bakal bisa mengkombin semuanya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih meyakinkan. Untuk TBC itu sendiri nanti bisa melakukan pengolahan data ortomozaik, DSM, dan juga DTM, serta juga bisa melakukan pengolahan point cloud. Nanti untuk kita klasifikasi ini objeknya tanah atau ini objeknya vegetasi dan juga ini objeknya apa, itu nanti bisa dilakukan pengolahan lebih lanjutnya dengan menggunakan software Trimble Business Center ini. Dan juga di sini nanti kita bisa mengintegrasikan datanya tersebut. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran stock file ataupun volume, dan juga untuk mendapatkan kontur juga, dan juga nanti untuk analisa lebih ke feature extraction, dan juga tadi ini adalah memanfaatkan fitur klasifikasinya untuk memisahkan point cloud, mana yang ground, mana yang vegetasi, dan mana yang bangunan. Dan juga di sini nanti kita juga bisa melakukan pengolahan sampai tahapan layout untuk keperluan kadastral, peta topografi juga di sini kita melakukan analisanya seperti apa. Terus juga nanti masuk ke bagian konstruksi, pengembangan lahan, nanti juga bisa dilakukan di software Trimble Business Center ini, dan yang pastinya juga untuk melakukan perhitungan volume, cut and fill, dan juga di bagian inspeksi dan koridor. Dan untuk pemanfaatan LiDAR itu sendiri adalah nanti bisa diaplikasikan untuk bagian vegetasi monitoring dan juga untuk power infrastruktur. Jadi nanti misalnya kalau kita ada aliran sutet, nanti kita bisa melihat seperti apa lingkungan di sekitarnya, apakah nanti ada vegetasi yang mengganggu dari sutet tersebut atau tidak. Nanti bisa dilakukan pemetaan secara lebih cepat dan efisien dengan menggunakan teknologi LiDAR ini. Dan untuk bagian infrastruktur dan jalan raya ataupun jalan tol dan juga
jalan kereta api, nanti juga kita bisa melakukan teknologi LiDAR ini tanpa kita harus mengganggu aktivitas atau kegiatan di lokasi tersebut. Dan juga untuk bidang civil engineering dan survei juga bisa untuk mendapatkan data, perspektif, dan juga bagian sipilnya untuk dengan lebih cepat dan lebih mudah. Serta untuk bagian tambang juga di sini nanti bisa melakukan pengambilan data di tambang dengan memanfaatkan teknologi LiDAR ini. Mungkin ada area yang tidak bisa dijangkau ataupun area yang sangat sulit untuk dilakukan pengerjaan secara pengumpulan langsung, ini bisa menggunakan data LiDAR sehingga nanti mendapatkan data yang lebih teliti dan lebih lebih menyeluruh, yang mungkin tidak mengganggu area ataupun jauh dari risiko dari terjadinya kecelakaan di area tersebut. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu adalah DJI Matrix 300 RTK ini memiliki kemampuan terbang yang sampai durasi yang cukup lama sehingga nanti bisa mengcover area yang cukup luas. Jadi sekali terbang itu kurang lebih dia sampai 50 hektar. Dan untuk DJI Zenmuse L1 itu bisa mengintegrasikan langsung foto dan LiDAR dalam satu perangkat. Jadi kita bisa langsung mengambil data LiDAR dan juga data foto sekali secara bersamaan. Dan point cloud yang dihasilkan dari Zenmuse L1 ini memiliki warna yang asli yang bisa membantu dalam proses interpretasi dari objek. Jadi bakal membantu dalam proses pemisahan dan juga penggambaran menjadi suatu peta ataupun informasi yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Dan DJI Terra ini memiliki kemampuan dalam pengolahan data foto dan juga data LiDAR. Jadi software DJI Terra ini sudah komplit software untuk pengolahan data areal mapping menggunakan UAV DJI. Jadi sekian pemaparan saya tentang introduction Matrix 300 RTK dengan Zenmuse L1. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom Q&A ya. Mungkin saya berikan ke Mbak Vita. Terima kasih Pak Andreas atas penjabarannya. Di sini kita dapat mengetahui ya lebih detail mengenai informasi spesifikasi dan kemampuan dari DJI Matrix 300 RTK untuk membantu kegiatan pemetaan di segala bidang pastinya. Untuk next-nya kita lanjut aja dengan speaker selanjutnya, itu dengan Pak Giri selaku support manager yang akan membawakan topik mengenai field acquisition and processing workflow. Jadi pembahasan mengenai workflow ini di lapangan ini akan lebih detail dibahas oleh Pak Giri ya Pak. Silahkan Pak. Oke, makasih Mbak Revita. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan sekaligus mungkin simulasi field akuisisi dan processing. Jadi nanti ada live video yang bagaimana sih kita melakukan akuisisi data menggunakan Matrix 300 dengan sensor Zenmuse L1 dan bagaimana sih kita melakukan processing sehingga output apa saja yang bisa dihasilkan oleh sistem LiDAR DJI ini. Mungkin kita bisa lihat di sini. Jadi di sebelah kanan sini ada tampakan dari sensor LiDAR Zenmuse L1. Di sini dia memiliki yang tadi sudah diinformasikan Pak Andreas. Di sini dia memiliki sensor LiDAR dan di sini di bawahnya di sini ada sensor RGB kamera. Dan mungkin tambahan informasi yang belum tersampaikan adalah di sini ada sensor vision position, di mana vision sensor ini berguna untuk jika seandainya kita menggunakan metode RTK dan komunikasi antara si base dan si drone terputus, itu akan terbackup selama 60 second atau 1 menit. Jadi dia akan mempertahankan posisinya dengan sensor position vision ini, gitu. Nah, untuk workflow akuisisi data yang akan saya jelaskan adalah
yang pertama nanti ada metode pengukuran, yang dimana untuk saat ini metode pengukuran yang dapat dilakukan oleh matris 300 RTK dan sensor lidar ini hanya menggunakan metode RTK. Gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan juga, sudah bisa PPK atau tidak? Nah, untuk saat ini untuk PPK masih pengembangan untuk sensor lidar ini, dan yang masih digunakan metodenya adalah RTK. Tapi untuk PPK ini di matris 300 dia digunakan untuk jika kita menggunakan sensor P1, jadi hanya image. Jadi ada Genmus P1 yang dimana Genmus P1 ini digunakan untuk foto udara. Nah, itu bisa digunakan untuk metode PPK-nya. Tapi untuk saat ini hanya bisa digunakan RTK radio atau RTK entrip seperti itu. Dan di akuisisi datanya kita menggunakan mission flag-nya DJI Pilot. Jadi kalau seandainya Bapak-bapak atau Ibu-ibu sebelumnya sudah menggunakan DJI seri Enterprise atau Phantom 4 RTK, untuk workflow-nya sih tidak jauh beda. Untuk workflow-nya tidak jauh beda. Cuma yang membedakan mungkin pemilihan sensornya nantinya. Kita menggunakan sensornya lidar, tapi secara garis besar tidak jauh beda. Seperti itu. Dan di akhir nanti workflow-nya ada pengolahan data, di mana kita menggunakan DJI Terra. Jadi software yang mendukung untuk pengolahan data lidar Genmus L1 ini masih DJI Terra. Dan hasil datanya mungkin yang umum mungkin format data LAS gitu, ataupun format-format lain seperti PNTS, PLY, PCD, S3MB itu bisa mendukung. Tapi biasanya yang di umum itu format datanya LAS gitu. Nah, kita lanjutkan metode pengukuran dengan menggunakan DJI Matrix 300 RTK. Yang pertama adalah pengukuran dengan metode RTK radio. Jadi di sini DRTK yang digunakan memang khusus menggunakan DRTK Matrix. Jadi mungkin kalau seandainya Bapak-bapak Ibu-ibu sudah memiliki DRTK 2, tapi dia biasa di bundling sama Phantom 4 RTK itu tidak bisa mendukung untuk Matrix 300 RTK ini. Begitu. Tetapi kalau kita memiliki DRTK Matrix ini, kalau kita mau mengkonfigurasikan atau mengkonekkan dengan Phantom 4 RTK itu bisa. Seperti itu. Jadi Matrix 300 ini hanya mendukung untuk 300 RTK. Seperti itu. Nah, workflow-nya seperti ini. Jadi nanti kita konfigurasi base station DRTK 2 ditempatkan di titik referensi. Nah, di remote control ini kita akan mengatur konfigurasi titik koordinat. Artinya kita memasukkan titik referensinya untuk base station ini di remote control. Seperti itu. Nah, kalau sudah, baru dikonekkan dengan Matrix 300. Seperti itu. Nanti selanjutnya base station ini DRTK 2 ini akan mengkoreksi si Matrix 300. Seperti itu. Jadi pada saat sebelum terbang kita konfigurasi, dan di situ ada akurasi setelah kita melakukan koreksi terhadap base station, dan kalau sudah sesuai misalkan akurasinya 1 cm, 2 cm, dan si drone sudah bisa terbang. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan metode pengukuran RTK entrip. Nah, yang menarik di sini RTK entrip ini saya bagi menjadi 2. Jadi ada yang online dan ada yang offline seperti itu. Nah, yang online ini seperti biasa, kita bisa connect dari remote control ini. Remote control dia connect ke course, misalkan yang di Indonesia misalkan BIG, kita bisa connect ke course-nya BIG. Minimal memang untuk RTK entrip online ini kita membutuhkan komunikasi internet. Jadi nanti kita masukkan SIM card, baru kita masukkan IP BIG, portnya, username, password, seperti itu. Nanti di sini akurasi posisinya akan muncul. Misalkan sudah 1 cm, 2 cm, sudah terkoreksi oleh course-nya BIG, kalau sudah oke, baru terbang, seperti itu. Nah, ini untuk
metode RTK Encrypt dengan online seperti itu. Nah, di sini ada lagi RTK Encrypt dengan yang offline gitu. Nah, memang yang offline ini kita tidak perlu menggunakan komunikasi internet, tetapi syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama menggunakan GPS geodetik, ya minimal memiliki hotspot di dalamnya. Kalau di kita GPS geodetik ini yang mempunyai hotspot R12i ataupun R2, nah itu yang memiliki hotspot di dalam receivernya seperti itu. Yang kedua, syarat kedua adalah memiliki entry paster, di mana dia bisa mengkonfigurasi encrypt server dan encrypt client seperti itu. Nah, minimal itu. Nah, minimal ada dua itu. Remote control ini bisa dikonfigurasikan menggunakan hotspot dan terkoreksi menggunakan entry caster seperti itu. Jadi di lokasi tidak ada internet, kita bisa mengkoreksikan DJI Matrix 300 RTK ini dengan base station seperti itu. Nah, untuk koreksi metode yang bisa digunakan hanya dua, RTK radio dan RTK encrypt. Nah, mungkin kita berharap juga ke depannya memang secara idealnya itu menggunakan PPK untuk mengkoreksi LiDAR ini. Tapi untuk saat ini hanya menggunakan RTK. Nah, setelah kita melakukan persiapan terhadap base station atau kita menggunakan RTK radio atau RTK encrypt, setelah si titik referensi itu sudah siap, selanjutnya kita melakukan akuisisi data. Nah, untuk akuisisi data sendiri, yang pertama kita melakukan atau membuka DJI Pilot, yang dimana kita memasukkan titik koordinat fix ke dalam DRTK2. Nah, ini adalah simulasinya bagaimana kita memasukkan titik koordinat atau titik referensi ke dalam DRTK2, dan kita bisa menyimpannya untuk misalkan kita hari ini akan mengukur dengan titik referensi yang sama dan besoknya menggunakan yang sama, itu tinggal di load saja seperti itu untuk titik referensinya atau koordinat fixnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita melakukan mission flag, ya, di mana kita melakukan konfigurasi atau perencanaan terbang. Kita bisa melakukan upload dari eksternal memori atau internal, dan kita bisa mengupload KML dalam format KML, sehingga area atau AOI yang tampil di sini itu hasil importan misalkan dari KML, ataupun kita akan mendigitasi sendiri seperti itu. Nah, untuk parameternya ini hampir sama dengan pen tempat RTK. Kita akan mengatur tinggi terbang, terus maksimum dari flight distance-nya kita bisa setting semua di sini. Nah, di sini kita bisa atur menggunakan sensor apa. Nah, yang kali ini kita menggunakan sensor LiDAR. Nah, ini mungkin yang tidak ada di pen tempat RTK, sensor ini difungsikan sebagai LiDAR seperti itu. Nah, di sini tinggi terbang yang ideal, tinggi terbangnya yang ideal sebenarnya 100 meter gitu. Di 100 meter itu untuk lebar tembakan dari LiDAR itu ke kiri bisa 140 meter, ke kanan bisa 140 meter. Jadi kurang lebih sekitar 280 meter untuk tembakan. Gitu. Yang ideal, dan mungkin dari Kementerian Perhubungan sendiri tinggi terbang kan sekitar 120 untuk saat ini gitu ya. Jadi memang untuk spek dari DJI Matrix 300 ini dengan sensor L1 itu yang idealnya adalah sekitar tinggi terbang 100 meter seperti itu. Nah, untuk kecepatan yang ideal yang di
dilakukan oleh matris ini untuk sensor lidar, itu yang ideal 10 meter per second. Jadi kalau kita punya misalkan panjangnya line ini 1000 meter, itu idealnya sekitar 10 meter per second. Tapi kalau seandainya panjang line ini di bawah 500 meter, itu idealnya 5 meter per second untuk kecepatan atau speed-nya, seperti itu. Oke, nah sedangkan untuk overlap-nya sendiri yang secara default digunakan di sistem DJI Pilot ini adalah sekitar 20% atau 30%, gitu. 20% atau 30%. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan, karena sistem ini sudah integrasi dengan RGB. Artinya kalau seandainya kita melakukan set lap 20%, itu artinya RGB-nya pun nanti akan 20% hasilnya, gitu. Nah, lidarnya cukup baik, tapi RGB-nya tidak cukup baik, seperti itu. Mungkin kalau seandainya ingin dua pengukuran sekaligus, misalkan kita akan mengukur sensor lidarnya dan RGB-nya untuk nantinya pengolahannya, gitu. Jadi idealnya sebenarnya 50%. Tapi untuk kalau kita akan hanya untuk lidarnya saja itu idealnya sekitar 30% untuk overlap-nya. Gitu. Nah, karena kalau kita menggunakan 30% itu sudah cukup untuk coloring di si point lidarnya itu sendiri. Gitu. Tapi kalau untuk ortho sebenarnya memang minimal 50%. Tapi memang tergantung lokasi. Misalkan kalau lokasinya area hutan misalkan, yang mungkin objek-objeknya hampir sama, itu idealnya harusnya 80% di atas sih, gitu, untuk melakukan overlap fotonya seperti itu. Jadi memang nantinya kita harus tahu outputnya nanti hanya lidar saja atau memang untuk untuk peta ortonya juga, gitu kan, gitu. Nanti mungkin harus di konfigurasinya di sini overlapnya sedikit berbeda, gitu. Oke, nah di sini ada sampel eco mode-nya. Jadi di sini ada eco mode, ada yang single, ada yang dual, ada yang triple. Jadi nanti di mana mungkin tadi di spek ada retune, jadi pada saat sekali nembak, kalau misalkan triple seperti ini, nanti yang kembali ada 3, gitu. Kembali ada 3, gitu. Kalau misalkan kita echo mode-nya diatur single, berarti sekali tembakan yang akan masuk nanti yang kembali akan 1, gitu. Nah, kalau yang triple, jadi sekali tembakan itu bisa 3 tembakan, gitu. Artinya nanti point cloud yang dihasilkan itu akan lebih banyak. Misalkan kita menggunakan single echo mode-nya dengan yang single, artinya misalkan di ketinggian 100 itu poinnya misalkan 240 poin misalkan. 240.000 poin. Nah, kalau dengan yang triple itu bisa 3 kali lipatnya poinnya. Karena sekali tembak dia bisa menghasilkan 3 kali lipat poin dari yang tembakannya itu, seperti itu. Jadi misalkan bisa sampai 4.800 poin gitu. Jadi makin banyak datanya. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kita selesai melakukan konfigurasi dan kita membuat pengaturan parameter seperti tadi. Nah, si Matrix 300 ini dengan sensor L1 ini, dia pada saat kita nyalakan, dia pasti akan warming up. Jadi dia akan setiap kali dinyalakan itu akan warming. Jadi nanti akan melihat posisinya ilmunya sudah ready atau tidak. Jadi memang sebelum kita menerbangkan, kita harus
melakukan warming up terhadap imunnya gitu. Jadi sudah sudah ready to go. Nah, selanjutnya kita melakukan prepare dulu terhadap perencanaan terbang kita. Seperti itu. Nah, ini luasannya, areanya. Nah, di sini di sini ada garis yang kuning, di sini line-nya warna hijau dan di putaran warna kuning. Nah, di setiap putaran ini kita bisa setting, bisa menampilkan kuning atau tidak. Artinya, pada saat posisi dia berputar, dia akan mengkalibrasi IMU. Jadi pada saat kita selesai akuisisi data, misalkan di line pertama, dia berputar, dia akan kalibrasi IMU, dan masuk ke line kedua, dia akan kalibrasi IMU. Seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh DJI untuk menstabilkan IMU-nya. Seperti itu. Nah, ini prepare-nya, jadi kita bisa lihat kondisinya, baterainya berapa persen, baru kita terbang. Seperti itu. Nah, parameternya harus ditepati dulu, harus disesuaikan dulu, di mana kondisi satelitnya, kondisi baterainya, baru kita bisa terbang. Seperti itu. Nah, untuk akuisisi datanya sendiri, di sini, jadi sini ada kalibrasi juga. Jadi pada saat kita melakukan take off, nah sebelum masuk ke line pertama, dia akan melakukan kalibrasi. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan 2 metode untuk kalibrasi ini. Dia bisa otomatis artinya pada saat kita flight, dia akan melakukan kalibrasi ini. Jadi untuk kalibrasi ini kurang lebih 2 putaran. Nah, kalau sudah baru masuk ke line yang pertama, seperti itu. Ataupun dengan metode yang kedua, kita bisa kalibrasi di bawah, itu minimal ketinggian itu 40 meter. Kita melakukan kalibrasi angka 8. Jadi kita hanya menerbangkan saja di atas 40 meter, baru kita klik si kalibrasinya, dia akan berputar. Gitu. Kalau sudah baru kita bisa melakukan penerbangan. Nah, di kalibrasi ini memang membutuhkan waktu, jadi durasi akuisisi data kita akan berkurang gitu. Nanti kita bisa lihat durasinya akan berkurang. Tapi ini memang harus seperti ini karena kita harus mengecek IMU dan si lidarnya ini dalam kondisi baik atau tidak. Jadi yang tadi yang angka 8 tadi itu kalibrasi kompas. Jadi kompasnya udah sesuai, baru kita masuk. Ataupun tadi ada kalibrasi IMU. Nah, ini tampilan di controller. Jadi kita bisa melihat secara live di mana posisi pesawat dan hasil penangkapan dari sensor lidar. Nah, ini bisa terlihat di sini. Jadi kita sebelum kita kembali ke office atau kembali ke kantor, nah kita bisa lihat data kita kurang atau tidak, ada blank spot atau tidak, seperti itu. Nah, ini bisa terlihat secara real time-nya di di controller kita. Kita bisa secara karena beberapa kasus mungkin setelah kita areanya sudah terbentuk AOI-nya pada saat real di lapangan kurang, nah kita bisa terlihat di sini. Jadi kita bisa menambahkan atau melakukan akuisisi data selanjutnya gitu. Jadi di office itu sudah datanya sudah sesuai. Oke. Nah, untuk pengambilan data seperti itu, jadi dari tadi kita mengatur titik referensinya menggunakan DRTK2 ataupun dengan GPS geodetik dengan ketentuan seperti tadi yang memiliki hotspot ataupun anti-cluster, dan kita melakukan konfigurasi di remote control untuk perencanaan terbang kita. Drone mulai terbang, sudah mulai terbang, dan drone selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan datanya menggunakan DJI Terra. Jadi hasil data menggunakan DJI Terra yaitu yang pertama, dia memiliki raw data foto. Dia memiliki raw data foto. Yang kedua, dia memiliki raw data lidarnya. Jadi di dalam satu folder itu memiliki raw data foto
raw data LiDAR dan raw data GPS-nya seperti itu. Tapi raw data GPS ini memang digunakan untuk kalau kita menggunakan metode PPK. Tapi DJI sudah menyiapkannya untuk raw data PPK itu. Cuma untuk saat ini masih belum bisa digunakan. Jadi kita kalau untuk menggunakan data LiDAR ini hanya menggunakan satu folder saja, yaitu di dalamnya sudah data foto dan data LiDAR-nya seperti itu. Ini selanjutnya kita melakukan pengolahan data atau data processing menggunakan DJI Tera seperti itu. Nah, di DJI Tera ini kita bisa melakukan pengolahan 2D, 3D atau point cloud. Di sini ada menu-menunya. Jadi kita ada pengolahan 2D atau 3D atau dengan point cloud. Jadi mungkin kalau sudah terbiasa dengan software-software fotogrametri yang lain seperti Agiso, Avis 4D itu hampir sama. Jadi dia pengolahannya 2D atau 3D. Nah, yang di DJI Tera ini dia dilengkapi dengan pengolahan data LiDAR-nya. Seperti itu. Kalau kita akan mengolah data LiDAR, kita bisa memilih menu LiDAR seperti itu. Nah, di sini simpel kita hanya panggil si foldernya dan parameter yang digunakan di sini point cloud efektifnya distansinya 200 meter. Artinya dari objek misalkan kalau ini sih idealnya atau defaultnya 250 meter. Tapi ini berguna kalau kita melakukan akuisisi LiDAR secara manual. Misalkan ada jembatan kita melakukan rekaman atau akuisisi datanya secara manual seperti itu. Karena tembakan si LiDAR ini cukup panjang, bisa 140 meter atau sampai 200 meter gitu kan. Nah, karena banyak yang diambil adalah si jembatannya. Nah, ini kita bisa limitasi, misalkan 100 meter. Jadi artinya 100 meter dari jembatan. Artinya 100 meter dari banyaknya point cloud yang kita ambil. Gitu. Kalau jembatan kita bisa berputar ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri gitu kan. Nah, artinya terfokus diambilnya di tengah. Nah, itu akan otomatis. Ini ilustrasinya seperti crop. Jadi kita mengcrop area yang paling luar atau yang tidak terpakai atau banyak area yang noise di luar sana. Nah, kita crop gitu. Nah, ini point effective distance. Jadi area. Tapi untuk yang mapping itu dibuat default 250 meter saja. Karena mapping semua adalah data yang kita ambil adalah data yang terfokus artinya gitu. Jadi tidak ada data yang terjauh atau yang noise seperti itu. Nah, format yang data yang digunakan bisa secara default yang terchecklist adalah PNTS dan LAS gitu. Ataupun kita bisa centang semuanya seperti itu. Nah, pada saat kita akan proses, nah kita tinggal rekonstruksi. Jadi parameternya cuma segitu. Jadi dari kita menginputkan folder, terus kita parameter untuk efektifnya berapa, terus outputnya apa saja yang mau kita keluarkan, baru kita proses seperti itu. Nah, untuk proses ini tidak begitu lama. Contohnya kita yang pernah coba sekitar 60 hektar itu paling lama itu 15 menit gitu. Itu bisa 10 menitan atau 15 menitan gitu. Karena memang di sini hanya proses point cloud saja, menggabungkan dari posisi-posisinya pada saat dia capture LiDAR, nah itu hanya penggabungan saja. Jadi tidak ada lagi kalau seandainya kita beda kalau kita mengolah untuk 2D-nya. 2D-nya itu mungkin durasi waktunya agak lama karena dia ada proses untuk type point-nya, kita selanjutnya proses extract point cloud. Nah, di sini cukup singkat karena dia hanya menggabungkan antara strip point cloud gitu, hanya menggabungkan, dan metodenya pun sudah RTK, jadi memang akurasinya memang harus benar-benar baik pada saat kita melakukan akuisisi data seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa
dilanjutkan di form Q&A. Nah, nanti saya akan coba jawab di situ. Mungkin untuk saat ini saya kembalikan ke moderator Bu Vita, silakan. Terima kasih Pak Giri atas penjabarannya. Mari kita lanjut dengan speaker selanjutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Indra selaku Service Survey Manager untuk membawakan materi yang berjudul Advanced Point Cloud Processing Using TBCL Trimble Business Center. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sudah menyiapkan pre-recording untuk mengoptimalkan waktu, karena di sini untuk prosesnya sendiri cukup memakan waktu ya, kurang lebih untuk area yang kita ambil ini itu sekitar 1 jam lebih. Ini akan saya percepat untuk processingnya. Mungkin nanti bisa disimak untuk pre-recording ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pada sesi ini saya akan melanjutkan processing point cloud menggunakan Trimble Business Center. Nah, adapun point cloud-nya sendiri ini point cloud hasil akuisisi dari LiDAR Zenmuse L1. Baik, adapun untuk outline dari sesi processing ini, yang pertama itu ada quality control point cloud, di mana ini membandingkan antara hasil pengukuran lapangan menggunakan GPS geodetik dengan metode RTK, kemudian dibandingkan dengan point cloud hasil akuisisi Zenmuse L1 menggunakan metode RTK juga. Nah, kemudian untuk yang kedua ini project setting. Ya, ini project setting kita sudah mulai masuk ke software Trimble Business Center. Kemudian yang ketiga itu ada import point cloud-nya sendiri. Ini import point di mana poin yang akan kita import itu adalah poin last point-nya. Kemudian yang keempat itu ada klasifikasi point cloud itu sendiri. Nah, klasifikasi ini nanti ada automatic dan ada manual. Kemudian setelah itu yang kelima itu generate surface, kemudian yang terakhir itu adalah generate contour. Ya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Kita masuk ke QC point cloud. Di sini bisa terlihat antara point cloud dan hasil pengukuran menggunakan GPS geodetik. Nah, itu bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, kelebihan dari L1 ini dia point cloud-nya juga sudah RGB ya, jadi kita mengidentifikasi poin hasil pengukuran kita lebih mudah. Kemudian untuk hasilnya untuk RMS-nya sendiri itu 0,072 meter atau sama dengan 7 cm ya. Untuk ininya, untuk standar deviasinya itu di 6 cm. Kita mulai langsung untuk membuka software Trimble Business Center-nya. Kemudian kita setting project-nya, new project, pilih metric, kemudian OK. Nah, kemudian kita
pilih import untuk melakukan import point. Kita pilih drive-nya. Nah, di sini kita pilih georeference karena point cloud yang kita import itu sudah tergeoreference. Kemudian ditunggu sampai file terupload dengan sempurna. Nanti akan muncul last RGB, jadi point cloud yang sudah memiliki warna. Nah, ini untuk waktunya sendiri tergantung dari spek komputer masing-masing. Kemudian setelah proses import selesai akan muncul pop-up, kita pilih OK. Nah, kemudian muncullah point cloud RGB. Nah, di sini kita bisa lihat, kemudian kita bisa setting untuk mentransformasikan koordinat point cloud ini. Kita sesuaikan, ini kebetulan daerah Jakarta ya, dekat kantor kita. Itu UTM 48 South, kemudian untuk WGS 84. Nah, ini sendiri kita TBC sudah support untuk model geoid Indonesia ya, INA Geoid 2020. Ya, sekedar informasi untuk INA Geoid sendiri sudah kita pernah coba ke klien, itu selisih Z-nya terhadap pengukuran menggunakan waterpass itu bisa sampai dengan 2 cm selisihnya. Kemudian kita masuk ke proses klasifikasi point cloud. Kita klik di tab point cloud-nya, terus extract classified point cloud region. Kemudian nah ini kita pilih tipenya, ini outdoor. Pada indoor ini juga memungkinkan untuk klasifikasi untuk terrestrial laser scan di dalam ruangan ya. Itu ada klasifikasinya, ada building, ground, vegetation, kemudian ada pool, power line. Kita pilih point cloud-nya, kemudian kita ekstrak. Kita tunggu waktu ekstrak atau klasifikasi poinnya lumayan lama, tergantung dari jumlah poinnya itu sendiri dan spek komputer. Kita bisa lihat ini di bawah itu ada persentase. Kita tunggu sampai 100% ya. Nanti poin yang tadinya masih 1 belum terklasifikasi akan menjadi 5
bagian nanti. Ada building, background, kemudian height vegetation, poles and sign, dan power line. Nah, ini sudah 100%. Nah, kita bisa apa namanya? Di sini kita bisa melihat poinnya sudah terklasifikasi. Kita bisa cek di tab View Filter Manager nanti untuk poinnya. Nah, untuk melihat hasil klasifikasinya, kita lihat di tab View Manager. Itu sudah ada klasifikasinya. Kita bisa aktifkan. Misalnya di ground, kemudian building, ini hasilnya. Kemudian height vegetation, ini yang tidak terklasifikasi. Kita bisa cek di sini. Ini adalah hasil otomatis. Jadi selain otomatis, nanti kita bisa juga melakukan klasifikasi manual. Nah, kita bisa cek di mana kekurangannya. Yang terpenting sebenarnya untuk ini itu untuk point groundnya ya, karena kita untuk membuat kontur nantinya. Ini sekarang kita coba untuk melakukan klasifikasi manual ya. Jadi tadi kalau kita sudah melakukan klasifikasi secara otomatis, di sini kita akan mencoba. Saya kasih contoh satu ini ya, satu case, satu untuk klasifikasi bangunan. Itu ke point building nanti cek. Kita bisa select by polygon nantinya di area yang kita mau tentukan. Seperti ini kita bisa lihat ini poinnya tidak terklasifikasi, padahal ini masuknya building ya. Kita bisa matiin dulu poin-poin yang tidak kita perlukan. Ya, kita mulai melakukan pemilihan area yang akan kita klasifikasi manual. Kita pilih. Nah, kita pilih. Nah, nanti poin ini akan kita lihat di 3D view. Jadi biar jelas untuk apa benar poin ini itu mewakili gedung.
kita building kan. Nah, kita bisa lihat itu poinnya terselect, warnanya berubah. Kita bisa cek 3D nya, kita zoom. Kita pilih 3D. Nah, itu kita bisa pilih itu untuk membuang poin yang lainnya. Jadi kita fokus ke poin yang kita pilih tadi. Bisa terlihat di sini. Nah, ini benar gedung yang kita pilih ini. Kita bisa memastikan dari ketinggiannya. Select semua poinnya. Kemudian kita klasifikasi secara manual dengan cara memasukkannya ke point building. Kita add, dia akan masuk. Nah, dia hilang kan, dia sudah masuk di klasifikasi building. Jadi manual klasifikasi tetap diperlukan karena untuk otomatiknya memang belum 100% ya, kita harus melakukan manual. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan surface. Nah, sebelum membuat surface kita akan melakukan pembuatan grid untuk point ground ya. Grid yang akan kita buat adalah sebesar 50 cm. Dari point cloud ground kita akan sampling. Kita akan sampling sebesar 50 cm. Jadi setiap 50 cm akan ada satu point ground. Select poinnya ya, spacingnya sudah benar, kemudian kita store. Nah, poin inilah yang akan kita generate menjadi surface. Jadi bukan poin asli dari point cloud-nya, melainkan poin dari hasil grading point cloud yang ground tadi. Setelah itu setelah ini kita akan ke tahap pembuatan surface. Untuk melakukan pembuatan surface kita menggunakan poin dari hasil grading tadi ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah point ground dengan grid 0,5 meter ya, atau sebesar 50 cm ya. Klik grid surface, kemudian kasih namanya, kemudian select poinnya. Nah, dia akan terbentuk surface modelnya. Kita bisa melakukan merubah warnanya menjadi elevasi sesuai dengan elevasinya.
baik tampilan 2D maupun 3 dimensinya. Nah, ini adalah hasil generate ground ya. Kita bisa lihat di sini hasilnya sudah tidak ada bangunannya ya, sudah ground semua. Kemudian kita ke proses kontur sekarang. Proses kontur, pilih surface-nya yang kita bikin tadi, interval kontur 1 meter. Kita buat layer konturnya. Untuk ketebalan line dari konturnya. Kita pilih oke. Nah, konturnya akan tergenerate sesuai dengan parameter yang sudah kita masukkan. Nah, interval kontur 1 meter. Jadi proses untuk apa namanya dari point cloud ke surface itu lebih cepat, kemudian dari surface ke kontur juga cepat. Yang memang sedikit memakan waktu yang agak lama itu adalah klasifikasi poin itu sendiri. Jadi dari apa namanya hasil ini itu kita bisa ekspor ke misalnya ke CAD atau ke SHP nantinya. CAD pun kita bisa pilih apa namanya versi CAD-nya nanti. Ini kita pilih untuk yang mau diekspor itu yang mana. Kita bisa pilih versi DWG-nya, kemudian di GIS pun kita bisa ekspor ke SHP. Nah, ini kan terakhir ya, sesi terakhir dari apa namanya processing point cloud ini. Sebenarnya masih banyak ininya apa namanya menu-menunya, namun kita batasin sampai di sini. Ya mungkin itu yang bisa saya share. Cuman tadi mungkin videonya banyak yang kurang jelas, jadi saya ulangi yang di bagian QC point cloud ya. Karena memang tadi pre-recording ya untuk apa namanya processingnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas juga bisa langsung info aja ke saya atau ke email marketing nanti. Nah, ini untuk apa namanya QC point cloud sendiri tadi kita melakukan pengukuran di lapangan menggunakan GPS RTK. Kemudian point cloud-nya kita bandingkan, itu hasilnya bisa didapat itu RMS-nya sebesar 7 cm. Kemudian standar deviasinya juga bagus sekitar 6 cm. Nah, itu hasilnya ada 32 poin. Mungkin itu yang bisa saya apa namanya bagikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk para speaker, Pak Andreas, Pak Giri, dan juga Pak Indra atas informasi yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang di-share oleh speaker-speaker kami hari ini dapat berguna dan bermanfaat, juga memperluas wawasan bagi para peserta semua. Ya, mungkin sekarang session yang ditunggu-tunggu nih, mungkin udah banyak nih, udah 25 Q&A yang numpuk, jadi bisa langsung kita mulai aja session Q&A-nya. Jadi untuk Q&A yang pertama itu mungkin untuk Pak Andreas dulu ya. Tadi ada pertanyaan nih, banyak yang nanya tentang apakah DJI Zenmuse L1 bisa dihubungkan
dengan berbagai tipe DJI seperti Matrix 210 RTK atau Inspire 2, dan apakah bisa menggunakan BSD di RTK dari DJI Phantom 4 RTK? Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Andreas. Banyak yang request nih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, apakah DJI ZenMoose L1 ini bisa dihubungkan dengan tipe DJI lain seperti Matrix dan Inspire 2? Jadi kalau untuk DJI L1 ini sendiri, itu cuman support untuk drone dari Matrix 300 RTK. Jadi secara sistem dia tidak bisa dihubungkan dengan Matrix 200 RTK ataupun juga dengan Inspire. Biarpun mountingnya sama, dia nanti tidak bisa difungsikan untuk dengan semestinya. Dan juga untuk kebutuhan base-nya itu sendiri, nanti kalau DJI kan sudah mengeluarkan ya base dari DJI-nya itu DRTK 2, itu yang bisa diperuntukkan untuk tipe Phantom 4 RTK, Phantom 4 multispektral, Phantom DJI Matrix 210 RTK, dan juga bisa juga dimanfaatkan untuk Matrix 300 RTK. Jadi DJI DRTK 2 itu bisa dihubungkan untuk tipe-tipe RTK DJI. Jadi tidak terbatas cuma di DJI Matrix 300, itu juga bisa nanti dimanfaatkan dari base DRTK 2 milik dari Phantom ataupun milik dari Matrix 210 RTK. Paling seperti itu, Mbak Vita. Oke, semoga pertanyaan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Pak. Lalu untuk next question, apakah bisa menggunakan base station dari receiver GNSS merek apapun atau hanya base station Trimble saja? Itu pertanyaan dari atas nama Bu Ririn. Oh ya, untuk pertanyaan Bu Ririn, jadi sebenarnya tadi kan udah dijelaskan juga ya lebih lengkapnya sama Pak Giri tadi ya. Apakah Matrix 300 RTK ini bisa dihubungkan dengan base lain selain DJI DRTK 2? Itu untuk saat ini kami sudah melakukan uji coba dan juga sudah sempat melakukan demonstrasi dan uji coba. Jadi dipasangkan dengan Trimble R12. Jadi Trimble R12 ini sudah memiliki spesifikasi, dia sudah bisa memancarkan Entripcaster dan juga memiliki Wi-Fi. Jadi nanti di sini sebenarnya kalau untuk tipe GNSS lainnya selain Trimble R12, saya tidak begitu ini ya, apakah merek lain sudah bisa atau belum. Yang pasti asal dia sudah memiliki Entripcaster dan juga sudah memiliki Wi-Fi, itu harusnya itu bisa difungsikan sebagai pengganti DRTK 2. Yang nantinya Matrix 300 RTK-nya itu bakal mendapatkan akurasi dari GNSS itu sendiri nanti yang diletakkan di referensi. Jadi itu mungkin alternatif selain DRTK 2. Mungkin itu Mbak jawaban tentang dari pertanyaan dari Bu Ririn. Oke, pertanyaan Bu Ririn. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Badi. Yang pertama, satu set lengkap sistem ini hardware dan software diperlukan jika akan menggunakan sistem Matrix 300 RTK with ZenMuse L1. Benarkah DJI Matrix 300 RTK plus DJI Pilot plus ZenMuse L1 plus DRTK 2 plus DJI Terra plus BBC, adakah jurnal penelitian yang membahas tentang hasil penggunaan sistem ini? Silakan dijawab, Pak. Terima kasih Pak Badi untuk pertanyaannya. Jadi untuk perangkat pengambilan data dari Matrix 300 RTK ini adalah nanti dia memerlukan software DJI Pilot. Jadi DJI Pilot nanti sudah terinstall langsung di smart controllernya. Nanti dia untuk perjalanan terbang dan juga untuk proses akuisisi data, dan juga nanti memerlukan DJI ZenMoose L1 sebagai media dalam pengambilan data leadernya tersebut.
Dan untuk mendapatkan akurasi posisi nanti dia memerlukan DRTK2. Jadi kalau tidak adanya DRTK2 ini, dia nggak bakal bisa langsung mendapatkan data hasil pengukuran. Jadi dia harus memiliki DRTK2 ataupun juga tipe GNSS alternatif seperti Trimble R12. Dan untuk software pengolahan, nanti di sini di JTera itu adalah software pengolahan dalam mengolah data raw dari DRTK dari Zenmus L1-nya itu untuk nanti menjadi data point cloud. Jadi data point cloud tersebut nanti mungkin bisa kita ubah formatnya menjadi data LAS yang nantinya untuk analisa dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya untuk klasifikasi, perhitungan volume, ataupun juga untuk mendapatkan kontur itu harus menggunakan software. Salah satunya itu adalah menggunakan software Trimble Business Center. Mungkin juga ada software-software lainnya untuk pengolahan data point cloud yang bisa dimanfaatkan. Cuma di sini kami menyarankan Trimble Business Center. Dan untuk jurnalnya itu sendiri mungkin karena Zenmus L1 ini masih baru ya Pak, jadi kami juga belum mendapatkan informasi ya untuk jurnal yang sudah membahas tentang Zenmus L1 ini secara akademik ya, atau secara penelitian yang lebih bagus atau dari instansi yang pendidikan. Jadi mungkin kalau mungkin di sini ada bagian dari Civitas Kampus, mungkin nanti kalau pengen melakukan coba kerjasama untuk masalah penelitian, nanti bisa mungkin menghubungi kami nanti untuk membahas tentang jurnal atau tentang penelitian tentang kualitas dari DJI Zenmus L1 ini. Jadi kalau tadi kan ditampilkan itu data dari hasil pengukuran yang sudah kami coba sendiri. Jadi dari data dari Pak Indra tadi itu paling sebagai acuan sementara mungkin untuk seperti apa kualitas dari DJI Zenmus L1 ini. Jadi ke depan nanti saya berharap juga nanti ada juga dari instansi atau dinas dari bagian akademisi yang melakukan riset tentang DJI Zenmus L1 ini. Baik, Mbak Vita. Oke, itu untuk pertanyaan ketiga. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bertanya bagaimana cara mengaktifkan follow terrain-nya, apakah bisa dengan aplikasi DJI Pilot? Oh iya, untuk nanti dalam proses menerbangkan menerbangkan matris 300 RTK ini, nanti kita juga bisa menginputkan data DEM ataupun data DSM dari misalnya kita sudah melakukan pengambilan data terlebih dahulu ataupun juga menggunakan data dari BIG, data Demnas, itu nanti kita simpan dalam format TIFF. Nanti kita bisa melakukan memasukkan ke dalam DJI Pilot. Nanti setelah dimasukkan nanti dia bakal terbang berdasarkan ketinggian acuan dari DSM yang kita inputkan tersebut. Jadi misalnya kalau kita terbang dengan ketinggian 100, jadi ketinggian 100-nya itu bukan berdasarkan titik di mana remote pilot berdiri, tapi nanti dia acuannya itu terhadap DSM ataupun DTM hasil data yang kita inputkan ke dalam DJI Pilot tersebut. Dan mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjutnya, nanti bisa kontak ke saya ke andreas@gpsland.co.id ataupun juga bisa lewat WA ke 0852 856 91419. Nanti kalau ada yang ditanyakan tentang DJI Matrix 300 RTK ini dan Zenmus L1 bisa menghubungi saya lewat email ataupun lewat WA. Oke. Tadi pertanyaan terakhir itu terjawab ya untuk Bapak Hafiz Arasyad. Mungkin kita jam ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Giri nih Pak. Jadi ada yang bertanya atas nama Pak
Edi Hidayat. Izin bertanya, untuk luas liputan maksimal potret udara dengan ketinggian 120 meter menggunakan DJI Zenmuse L1 ini dapat berapa HA dengan payload maksimum? Bisa dijawab, Pak? Oke, Bu Rebeta. Ya. Untuk ketinggian 120, kalau kita overlap-nya ya, karena di ketinggian dan overlap itu berpengaruh. Nah, misalkan kita menggunakan overlap-nya 30% untuk kita menggunakan fokus sensor lidar dan nantinya coloring-nya ya, tanpa fokus terhadap orto, itu kurang lebih sekitar 80 hektar. Jadi kalau ketinggian 120 itu. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya atas nama Bapak Haris, ini menanyakan apakah penggunaan eco mode yang berbeda berpengaruh terhadap akurasi data point cloud. Oke. Gimana kira-kira? Kalau dari eco mode, jadi eco mode tuh ada yang single, ada yang dual, ada yang triple. Jadi kalau akurasi itu tidak akan berpengaruh. Tetapi yang akan berpengaruh adalah dari jumlah point cloud yang dihasilkan pada saat kita selesai akuisisi data gitu. Jadi kalau kita menggunakan yang single mode itu istilahnya nanti yang ditembakkannya satu dan yang diterima satu. Kalau echo mode-nya kita menggunakan dual, itu yang kita tembakan satu yang akan masuk atau poin yang akan didapat adalah 2 poin seperti itu. Sedangkan yang 3 sekali tembak itu bisa 3 titik atau 3 poin yang bisa didapat. Jadi secara garis besar kalau kita menggunakan triple itu akan makin banyak data yang dihasilkan seperti itu. Tapi untuk akurasinya sendiri itu tidak akan berpengaruh. Gitu. Karena ini akan berpengaruh jika kita akuisisi data di area-area yang mungkin hutan, misalkan banyak pepohonan, itu dengan yang triple mode itu akan lebih efektif untuk tembakannya seperti itu. Begitu Bu Vita. Oke. Lalu ada yang nanya lagi nih Pak, untuk Pak Giri lagi. Ini dari atas nama Pak Alvin, dia menanyakan point cloud efektif distance idealnya di berapa ya Pak? Ya, sebenarnya ini point cloud effective distance, jadi titik fokus dari area yang akan kita ambil, istilahnya ini kita akan mengcrop ya. Kalau kita menggunakan mission flag-nya menggunakan yang mapping, itu sebenarnya idealnya di 250 meter, seperti itu. Di 250 meter. Sedangkan kalau kita misalkan kita menggunakan akuisisi data dengan manual, itu bisa disesuaikan sekitar 100 meter lah. 100 meter dari titik fokus penembakan kita. Nah, yang saya ilustrasikan sebelumnya yaitu misalkan seperti kita akuisisi data jembatan, misalkan secara manual, itu bisa 100 meter. Jadi kalau kita ada jembatan, kita tembak secara manual, kita berputar, karena di situ titik fokusnya adalah jembatan, jadi si drone itu dia berputar mengelilingi jembatan, dan itu didapat titik fokusnya, yaitu jembatan. Nah, nanti kalau kita misalkan efektif distance-nya kita buat 50 atau yang 100, itu yang selain radius 100 meter itu akan dihilang atau di crop, jadi hilang gitu. Jadi akan terfokus di titik tengahnya seperti itu. Tapi kalau untuk mapping itu wajib ya idealnya sih sekitar 250 meter seperti itu. Seperti itu Bu Vita. Oke, semoga detailnya bisa menjawab ya Pak Alvin. Lalu untuk selanjutnya untuk Pak Giri lagi nih Pak. Ini atas nama Pak Hilman, dia nanya satu baterai bisa mencakup berapa HA untuk tinggi terbang 100. Itu mungkin bisa dijabarin Pak. Ya. Nah, itu yang sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, tinggi terbang 200. Itu sekitar 80 hektar. Nah, kalau untuk tinggi terbang 100 itu sekitar 60 hektar. Kalau overlap-nya itu sekitar 30%-an gitu. Seperti itu. Sebenarnya ini tidak jauh beda. Jadi kalau
nantinya makin tinggi terbangnya makin tinggi, artinya luasan yang didapat itu semakin luas gitu. Tetapi mungkin nanti ada yaitu kalau makin tinggi makin luas, tetapi mungkin akurasinya yang didapat akan semakin berkurang karena jarak antara si objek yang di bawah dengan posisi si drone-nya itu jauh. Pasti ada deviasinya atau pengurangan terhadap cuaca gitu kan. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap posisinya seperti itu. Tapi kalau makin rendah itu areanya akan semakin kecil dan point cloud yang dihasilkan akan semakin teliti seperti itu. Oke. Oke, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Giri. Mungkin kita bisa jump ke next question. Ini untuk Pak Indra Nugraha nih Pak, dari atas nama Pak Gilang Aditya. Beliau menanyakan, apakah hasil pemetaan RTK Oleometris 300 ini memenuhi syarat untuk pemetaan menurut BIG atau BPN? Gimana Pak? Nah, kalau itu kita tetap harus konfirmasi langsung ya ke ke Badan Informasi Geospasial dan BPN. Namun kami pernah mengadakan membuat paper dengan BIG itu mengenai DJI Phantom RTK. Nah, ini sistemnya pun sebenarnya hampir sama ya. Malahan untuk DJI M300 ini dia lebih teliti ya dibandingkan karena dia ada IMU-nya. Nah, mungkin kalau untuk untuk kepastiannya, kalau masih memenuhi syarat pengukuran dengan akurasi yang disyaratkan oleh BIG dan BPN, saya rasa ini bisa menjadi jawaban solusinya juga untuk pekerjaan BIG maupun BPN. Karena tidak hanya horizontal, ini vertikalnya pun kita mendapatkan akurasi di orde sentimeter tadi. Kita sudah uji coba juga. Untuk fotonya itu bisa GSD-nya bisa sampai dengan 2 cm itu ground sampling distance-nya. Kemudian untuk kita melakukan uji coba tadi yang QC point cloud tadi itu kita dapat di 6 sentian ya untuk akurasinya. Mungkin itu Bu Revita jawabannya. Mungkin tetap harus konfirmasi lebih lanjut lagi sih ke BIG ataupun BPN. Oke. Lalu dari atas nama Pak Antanius Bayu Wicaksono, ini menanyakan ke Pak Indra Nugraha juga, beliau menanyakan spek LIDAR 450 meter, mengapa tinggi terbang efektif cuma sampai 100 meter saja, Pak? Mungkin bisa dijabarkan kenapanya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau itu kan range jarak lurus ya. Nah, kalau kita kan scanning LIDAR itu dia nggak hanya lurus, tapi dia ada FOV-nya, field of view-nya. Jadi dia semakin, kalau kita paksakan 450, dia hanya titik yang di tengah aja nanti yang dapat. Tapi yang lebarnya tidak dapat nanti karena kan itu jauh dari range itu. Jadi semakin jauh si range-nya nanti. Jadi makanya kenapa disarankan itu maksimal itu sebenarnya bisa 150, tapi memang si penetrasinya kurang nanti. Karena dia nanti tidak akan lebar si titik itunya. Makin tidak kuat penetrasinya. Walaupun kita sudah memilih eco mode misalnya sampai 3 kali poin gitu kan, sampai ground, tapi dia kalau kita maksimalkan sampai 450 itu nggak akan bisa. Paling 1 poin nanti yang dapat kemungkinan kayak gitu. Maksudnya di situ itu jadi titik terjauhnya itu, titik lurus, jarak lurusnya. Sedangkan kalau kita kan scan itu dia nggak lurus tiketnya. Jadi mengikuti sensor itu sendiri. Jadi disarankan untuk maksimum itu 100 kalau untuk mendapatkan akurasi yang baik. Gitu mungkin Bu Revita. Oke, terima kasih Pak Indra. Lalu ada satu lagi nih Pak,
Ya. Untuk Pak Indra Nugraha lagi, ini atas nama Pak Syartoni Kamarudin menanyakan apakah drone leader ini sudah pernah diuji cobakan di wilayah rural yang memiliki vegetasi yang rapat seperti hutan. Jika sudah, apakah data DTM yang dihasilkan pernah di-compare dengan data DTM yang lain, misalnya dari hasil pengukuran TERIS-KRIS? Ya, kebetulan untuk produk ini kan baru juga ya di Indonesia. Kita belum sempat untuk melakukan, kita sudah ada rencana untuk melakukan pengukuran di area vegetasi rapat, tapi masih belum karena ini juga masih PPKM kan. Jadi yang baru kita lakukan itu untuk area yang dekat kantor itu wilayah perkotaan sih. Nah, dengan hasil yang tadi saya tampilkan itu. Jadi tapi menurut apa namanya dari spesifikasi alat sih harusnya tidak akan jauh meleset ya ininya untuk akurasinya antara hutan dan apa namanya non hutan gitu. Mungkin itu sih ya. Next nanti kalau ada update mungkin kita infokan ke Pak siapa tadi, Pak Sartoni ya. Iya, Pak Syartoni. Ya. Oke. Ini nggak berasa udah mau jam 12. Mungkin kita tutup saja session Q&A-nya. Mungkin untuk selanjutnya jika masih ada yang belum jelas, kita feel free, kita welcome jika diundang untuk presentasi langsung oleh instansi Bapak atau Ibu semua, dan bisa menghubungi kontak kita di marketing@gpslens.co.id untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Lalu kita next aja ke session selanjutnya ya. Ini session kuis yang sudah ditunggu-tunggu oleh peserta pastinya. Sebentar. Ini aku izin share screen aja ya, karena aku bakal share link barcode-nya. Oke, jadi saya persilahkan kepada para peserta semua untuk scan barcode di layar masing-masing. Di sini kalian bisa mengakses pertanyaan kuisnya dan akan mendapatkan hadiah merchandise untuk 5 para pemenang ya. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit sampai 2 menit ya, karena mempersingkat waktu juga. Silakan di-scan, atau kalau misalnya belum ada yang memiliki isu atau trouble untuk scan barcode-nya, bisa masuk ke linknya itu quiz.gpslens.co.id. Kalau ya, jadi untuk pertanyaan kuis juga udah di-share di kolom chat. Jadi bagi para peserta bisa langsung scan atau masuk ke link yang udah tertera ya. Oke. Ya. Jadi nanti untuk pemenang kuis kami akan infokan di official account Instagram kami. Bagi yang belum follow, bisa di-follow akun Instagram dan sosial media kami yang lainnya, yaitu Facebook GPS Lens Solution, lalu Instagram @gpslens Solution, LinkedIn GPS Lens Solution, YouTube juga sama GPS Lens Solution. Dan untuk recording webinar pada hari ini, kita save di YouTube, jadi untuk para peserta juga bisa lihat detailnya di YouTube kami. Jadi saya tutup aja untuk webinar hari ini. Dan oh ya, untuk penawaran harga, presentasi dan live demo bisa kontak ke email kami ya, marketing@gpslens.co.id. Terima kasih untuk para peserta yang sudah submit. Kami akan review dulu hasilnya dan pemenang akan kami umumkan ya di Instagram kita. Jangan lupa follow untuk ikuti perkembangannya. Dan untuk materi juga nanti akan kami share melalui email. Oke, sekian untuk webinar hari ini. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit, stay healthy and stay safe semua. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Imagine a new world, effortlessly digitized by an airborne LiDAR system. Today, meet the ZenMuse L1, a payload that combines the powers of both LiDAR and visible light. It enhances the 3D data capture capabilities of drones and enables you to recreate the world. The L1 integrates a LiVox LiDAR module, a survey-grade camera, and a high-accuracy IMU on a 3-axis gimbal. It has a detection range of up to 450 meters, and the fusion of LiDAR and RGB data produces effective true color, high-density point clouds at the centimeter-accurate level. Infrastructure assets like bridges, power lines, and towers can be modeled precisely by the L1, so you can operate and maintain them safely and efficiently. In heavily foliaged areas, its multi-return capability can penetrate vegetation canopies and capture point cloud data of ground features, as well as bare earth. Extract the vegetation point cloud to acquire information such as tree count, canopy width, and height. The remaining ground surface data can then be used to generate highly accurate digital elevation models for topographic maps. In areas with large changes in elevation, the Terrain Follow feature generates flight paths with variable heights to ensure the consistency of the point cloud data. Nighttime rescue missions in complex terrains have always been difficult. The L1 lets you view point cloud models in real time. Mark points, lines, and areas of interest on the live model to measure and annotate. You can verify fieldwork quality immediately and gain critical insight for on-site decision-making. The ZenMuse L1 forms an integrated solution with the Matrice 300 RTK and DJI Terra. This combo changes the game for the quick creation of true color point clouds and reality models. Upgrade your toolbox with the L1. Recreate your world in vivid 3D.